Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Amin dari kelas PJKRE dengan NIM 203015010116. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu kesehatan kulit dan kelamin. Adapun pendahuluan dari materi saya, yaitu penyakit infeksi merupakan salah satu cabang dari penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada bidang kulit, infeksi dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, seperti infeksi bakteri yang dikenal dengan pioderma, infeksi jamur yang dikenal sebagai dermatomycosis disebabkan oleh virus dan manifestasi dan parasit. Pioderma merupakan radang kulit yang disebabkan oleh bakteri pembuat nanah seperti Streptococcus dan Haemophilus, Staphylococcus aureus atau albus, Corynebacterium minutussimum, dan bakteri gram negatif lainnya. Pada umumnya, sebanyak 60% individu normal ditemukan S. aureus yang tumbuh intermiten pada kulit dan mukosa. Pada umumnya, bakteri ini akan bertumbuh pada kulit yang lembab seperti area inguinal, aksila, dan perirektal. Begitupun pada mukosa nasal, faring, dan rektal. Impetigo merupakan pioderma superficialis di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. 1. Impetigo crustosa. Penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus atau Haemophilus. Prediksi dari penyakit ini pada daerah wajah, area sekitar hidung dan mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Kelainan kulit dimulai dengan papul eritem yang menjadi vesikel atau pustul dengan dasar eritem yang dengan mudah pecah sehingga meninggalkan bekas krusta tebal berwarna kuning seperti madu. Apabila krusta tersebut diangkat, tampak erosi di bawahnya. 2. Impetigo bullosa. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan prediksi di aksila, dada, dan punggung. Kelainan kulit yang tampak adalah eritema, bula berdinding tipis berisikan cairan berwarna kuning jernih yang semakin lama menjadi kuning tua dan keruh. Hipopion yang apabila pecah meninggalkan bekas erosi, dan koleret. Bila dilakukan pemeriksaan, Nikolsky memberikan hasil negatif. 3. Impetigo neonatorum. Impetigo neonatorum merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan di seluruh tubuh. Folikulitis. Folikulitis merupakan peradangan yang mengenai folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis dibagi menjadi 2 berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folikulitis superficialis dan folikulitis profunda. 1. Folikulitis superficialis dapat disebut juga sebagai Burkhardt impetigo. Kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul berbentuk kubah yang di tengahnya terdapat rambut. 2. Folikulitis profunda. Tepat prediksi di bibir atas dan dagu bilateral. Kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul disertai infiltar subkutan yang dapat diraba. Furunkel. Furunkel merupakan peradangan yang mengenai folikel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan lipatan seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Beberapa faktor dapat menjadi pencetus terjadinya furunkel seperti obesitas,
gangguan fungsi neutrofil, imunosupresan akibat glukortikoid sistem, kemoterapi dan defisiensi hemoglobin. Ektima merupakan ulkus superficial yang tertutup krusta yang lekat di atasnya, disebabkan oleh Streptococcus dan Haemolycus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan prediksi tempat yang mudah terkena trauma seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit awalnya berupa vesikopustul yang pecah akan tampak krusta tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ulkus dangkal berbentuk cawan dengan tepi meninggi. Erysipelas merupakan penyakit infeksi akur yang disebabkan oleh Streptococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, males, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang. Kelainan kulit yang ditemukan berupa eritem berwarna merah cerah berbatas tegas dengan tepi meninggi disertai tanda radang akut. Selulitis disebabkan oleh Streptococcus, memiliki gejala konfusi, prediksi dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis. Eritem dengan infiltrar yang difus mencapai lapisan sulukotan dan teraba keras saat dipalpasi. Batas difus terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalam dermis. Abses multiple kelenjar keringat. Abses multiple kelenjar keringat merupakan infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus eritematosa multiple yang tidak nyeri, berbentuk kubah yang dapat pecah. Prediksi pada tempat banyak keringat umumnya ditemukan pada anak-anak. Faktor predisposisi berupa daya tahan yang menurun dan banyak berkeringat. Hidradenitis merupakan infeksi kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Umumnya mengenai anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma atau mikrotrauma, seperti pemakaian deodoran atau mencukur rambut aksila. Gejala penyakit dapat disertai demam dan males. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus yang disertai kelima tanda radang akut. Dermatomycosis merupakan infeksi jamur pada kulit. Kelompok jamur ini dibagi menjadi kedua kelompok, yaitu myxosis superficialis dan myxosis profunda. Myxosis superficialis merupakan infeksi yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, dan rambut. Sedangkan myxosis profunda adalah jamur yang dapat menginfeksi lebih dalam dari kulit. Tinea corporis merupakan dermatofita yang mengenai kulit glabrosca kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan selangkangan. Gambaran klinis yang khas adalah les annular atau plak serpiginosa dengan skuma. Pada bagian tengahnya tampak berskuma dengan gambaran menyembuh atau central healing, dan bagian tepi tampak lebih merah sehingga memberi gambaran tetap aktif. Tinea pedis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Interdigitalis. Interdigitalis merupakan jenis Tinea pedis yang paling sering ditemukan, dengan gambaran klinis bercak kemerahan, berisik, dan maserasi.
pada selah jari kaki, terutama di antara lateral jari ketiga dan keempat, dan antara jari keempat dan kelima. 2. Moccasin foot atau papulus squamosa hiperkeratotik. Tipe moccasin foot merupakan tinea dengan gambaran klinis telapak kaki bagian medial dan lateral yang berisi dengan derajat eritema bervariasi. Dapat ditemukan squama yang dalam beberapa menit menjadi kolaret dengan diameter kurang dari 2 mm. 3. Subakut. Tipe ini biasanya disebabkan oleh strain zoofilik, yaitu T. mentagophytes dengan gambaran klinis vesikel tegang dengan merupakan ukuran lebih dari 3 mm, vesikopustul atau bula yang tampak pada telapak kaki dan area periplantar. Tinea manum. Tinea manum memiliki bentuk yang sama dengan tinea pedis. Jika lesi didapat pada punggung tangan, biasanya akan memberikan gambaran tepi aktif seperti gambaran pada tinea corporis. Tinea capistis. Tinea capistis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Gray patch, paling sering disebabkan oleh M. audoni dan M. ferruginum. Gejala klinis berupa papul melebar disertai bercak berisik, rambut berwarna abu-abu, tidak mengkilat dan mudah patah. Pada pemeriksaan lampu Watt menghasilkan pandanan kuning kehijauan. 2. Black dot. Black dot sering disebabkan oleh T. tonsurans atau T. foliaceorum. Black dot memiliki gejala klinis tampak bintik hitam di kepala akibat rambut yang patah tepat di muara. 3. Kerion. Kerion sering disebabkan oleh M. cairns, M. gypseum, T. mentagophytes, T. foliacum. Kerion memiliki gejala klinis seperti gatal, nyeri, dapat disertai demam. Dari pemeriksaan fisik didapatkan pembengkakan seperti sarang lebah, pustular, folikulitis, kemerahan, dan dapat meninggalkan bekas jaringan parut dan alopecia. Tinea unguium. Tinea unguium dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Subungual distal. Subungual distal merupakan onychomycosis yang paling sering terjadi dimulai dari invasi ke stratum corneum dari hyponychium dan badan kuku distal. 2. White superficial. White superficial ini sebagai invasi langsung dari bagian dorsal lempeng kuku dengan gambaran klinis bercak putih hingga kuning kusam disertai bercak pada permukaan kuku jari. Dapat disebabkan oleh T. interdigital. 3. Subungual proximal. Subungual proximal merupakan infeksi dari T. rubrum dan Trichophyton megini dengan gambaran klinis bercak putih hingga krem pada bagian proksimal lempeng kuku yang semakin lama dapat semakin meluas hingga seluruh bagian kuku. Adapun pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis jamur selain melewati anamnesis dan pemeriksaan fisik, dapat juga dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang sebagai berikut. 1. Kerokan Koch. Pemeriksaan ini dapat menentukan spesifikasi atau karakteristik dari jamur yang kita duga sebagai penyebab keluhan. Tetapi pemeriksaan ini tetap digunakan sebagai diagnostik dengan tujuan tetapi karena cepat dan murah. Pemeriksaan Koch dapat memberikan hasil negatif palsu sebanyak 16,15%,
sehingga apabila klinis pasien mendukung dermatofita, pasien tetap diberikan terapi. 2. Pemeriksaan kultur. Pemeriksaan kultur jamur menggunakan media Sabraut, dextrose agar atau SDA. Untuk menumbuhkan koloni dibutuhkan waktu 5-7 hari untuk epidermis phytoid, voluscom, dan hingga 4 minggu untuk trichophyton veruscom. Media akan ditaruh dalam ruangan dengan suhu 200 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius selama 4 minggu. 3. Pemeriksaan histopatologi. Histopatologi biopsi kulit jarang diperlukan dalam penegakan diagnosis dermatofita. Biopsi digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis pada penyakit sistem yang setelah ditepi tidak memberikan respon atau terjadi perluasan erupsi. 4. Pemeriksaan lampu Wood. Pemeriksaan lampu Wood tidak dapat digunakan pada semua tipe dermatofita. Pemeriksaan ini hanya dapat memberikan gambaran kuning kehijauan pada Tinea cactis tipe Gray patch yang disebabkan oleh M. cains, M. audoni, M. distortum, M. ferruginum. Adapun cara tata laksana medikamentosa, yaitu pengobatan yang diberikan kepada penyakit jamur akibat dermatofita dapat diberikan obat anti jamur sistemik atau topikal, tetapi pada lesi yang mengenai rambut atau kuku dalam pengobatannya harus menggunakan obat sistemik. Obat anti jamur diberikan sesuai dengan lokasi yang terinfeksi. Setiap lokasi dermatofita memiliki dosis dan lama pengobatan yang berbeda. Dalam pengolesannya dilakukan dari luar ke dalam, dimulai dari 2 cm dari batas luar lesi. Etiopatogenesis. Etiopatogenesis merupakan Candida sp merupakan organisme komensalisme pada kulit, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memberikan keluhan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perubahan flora normal atau perubahan fungsi imun, rusaknya perlindungan kulit atau mukosa. Faktor predisposisi. Faktor predisposisi merupakan faktor risiko yang dapat mempengaruhi infeksi Candida adalah usia, diabetes mellitus, obesitas, kehamilan, atau HIV/AIDS. Pengguna antibiotik spektrum, luas penggunaan kortikosteroid atau obat-obatan yang bersifat imunosupresif. Adapun cara pemeriksaan penunjang atau anjuran. Selain berdasarkan gambaran klinis, untuk menegakkan diagnosis Candida dapat dilakukan pemeriksaan mikroskopik KOH yang memberikan gambaran Pseudohypha dan Blastospora. Untuk dapat mengetahui spesimen dari Candida tersebut dapat dilakukan kultur yang masih menjadi gold standar dalam penegakan diagnosis ini. Diagnosis pemeriksaan mikroskopis dapat dilakukan dengan sediaan basa menggunakan norma salin sensitivitas 58-82%. Dalam melakukan pemeriksaan diusahakan dalam keadaan hidup karena dibutuhkan pergerakan untuk mengidentifikasi. Dalam waktu 60 menit, pergerakan Trichomonas akan menurun sebanyak 20%. Pada sediaan basah dapat ditemukan parasit Trichomonas. Adapun tata laksana
dari diagnosis. Metronidazole 2 gram dosis tunggal atau metronidazole 2 kali 500 mg selama 7 hari. Pemeriksaan dan pengobatan dilakukan juga terhadap pasangan seksual dari penderita. Apabila pemeriksaan tidak dapat dilakukan, maka pengobatan dapat langsung dilakukan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.